Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Wirausaha Desa. Baik teman-teman, kali ini di pagi hari sekitar jam 6 pagi. Jadi banyak teman-teman yang bertanya tentang campuran ya. Jadi untuk campuran saat ini, karena ini sudah musim penghujan, jadi kita menggunakan 70% 60% jungle slab halus. Kita tambah dengan complete fit. Jadi complete fitnya itu sekitar 40%. Jadi kalau ada dedak di teman-teman bisa dedak. Kalau mungkin takaran fermentasian, tetesnya kita pakai maksimal itu setengah liter untuk 1 kuintal. Kalau untuk prebiotiknya bisa per kuintal dikasih 4 tutup, 3 itu masih oke. Untuk takaran air tergantung dari bahan. Kalau kita ini bahan kering, rumput hijauan sudah habis karena sudah kita tidak menyewa untuk bank pakan. Kalau untuk hijauan nanti airnya dikurangi, yang penting mamel. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau di saya ini kita melakukan sendiri teman-teman. Saya melakukan sendiri agar tahu nanti kedepannya seperti apa. Jika teman-teman nanti sharing, saya bisa menjawab dengan pengalaman saya. Jadi itu ya. Untuk ini pakan ini sudah ada sekitar 44 plastik. Ya, ini depan kita ini ada radukan. Tadi pagi bisa kita mulai ya, setelah subuh kita melakukan peradukan. Jadi sekitar jam setengah 6 sudah selesai, saya sendiri. Jadi ini untuk 11 atau 10 plastik sudah takarannya sudah ada. Jadi kalau biasanya siang atau sore kita banyak kegiatan. Jika ada tamu, kita pas waktu agak siang membuat pakan juga terganggu, nggak enak sama tamu. Yang kedua, mungkin teman-teman ingin datang sharing apa seperti apa, kan juga kita masih terkendala di pakan karena kita juga tidak ada tenaga bantu. Ada tenaga bantu dari ibu saya yang mungkin memasukkan plastik, membantu memasukkan plastik. Jadi kalau untuk membiodukkan secara langsung saya tidak bisa. Saya sudah punya berkeluarga, tapi istri saya masih sibuk untuk mengurusi anak saya yang masih kecil. Jadi sebisanya saya melakukan sendiri dan mandiri. Ini maksud saya ini buat contoh untuk teman-teman yang mungkin mempunyai 10, 20, 30, 50 pun masih oke. Kalau satu orang, kalau kita ingin melakukan ternak itu dengan mandiri. Jadi pakan kita ini 1 bulan sekali membuat. Jadi biasanya stok paling banyak di kita itu 100 ekor. Tapi rata-rata biasanya kita pengiriman setiap bulannya itu alhamdulillah juga hampir menyentuh 50 sampai 100. Jadi untuk pakan kita memang dibuat kita setting untuk nantinya mau untuk pakan fermentasi di tempat teman-teman. Dan keringan juga kita setting di kandang sini ya. Dan untuk hijauan rata-rata kalau teman-teman tanya, saya suruh siapkan pakan hijauan di tempat teman-teman yang sudah beli, kita kirim. Ternyata juga teman-teman juga heran kenapa mau bahwa di sini pakai pakan fermentasi. Jadi itu ya settingan kita. Jadi untuk domba yang kita kirim ke teman-teman itu sudah dipotong kuku, sudah kita mandikan, juga sudah kita suntik vitamin dan yang lainnya. Jadi insya Allah dombanya juga sehat dan tidak akan terkendala dalam jangka waktu panjang. Jadi harapan saya teman-teman tetap sharing ke kita meskipun sudah beli. Jangan sampai ada kematian di domba yang sudah teman-teman beli. Domba yang yang sudah kita kirimin dengan keadaan sehat, alangkah baiknya itu nantinya berkembang dan sehat. Harapan saya seperti itu. Untuk kapan Mas kalau jenengan ini melakukan sendiri untuk memandikan domba, motong kuku, atau mungkin suntik vitamin dan yang lainnya. Jadi kita tahap teman-teman ya. Jadi kita pagi ini kita radu ini setelah subuh, saya sendiri. Habis itu nanti kita masukkan jam 9 sudah selesai. Jam 9 pagi ini sudah dapat sekitar 10 atau 11 plastik. Ini ada sisa setengah, nanti kalau anu jadi 11 atau 11 lebih. Jadi kalau
setelah jam 9 kita mungkin nanti bisa cek kandang. Biasanya kalau seperti ini sudah kita rado, ini jam waktu makan jam 7, kita biasanya stop dulu, kita kasih pakan, kita bersih kandang. Habis itu nanti kita memasukkan pakan ini ke plastik. Jadi setelah pembuatan pakan ini jam 9, setengah 10 selesai, kita melakukan pemotongan kuku, perawatan, cek domba apa yang dibutuhkan. Ada yang kurang sehat, kita suntik vitamin. Habis itu nanti ada yang perlu kita treatment yang lainnya, itu kita melakukan hal yang lain. Jadi seperti ini nanti kita akan ada jadwal memandikan, nanti ada jadwal untuk potong kuku, ada jadwal untuk mungkin cek daripada bagian-bagian domba yang mungkin kurang baik untuk teman-teman nanti pilih. Jadi seperti itu. Untuk seperti ini kenapa kita mandiri, jadi tujuannya ini untuk edukasi teman-teman. Jika masih di bawah 100 itu bisa mandiri sebenarnya. Jadi anggaplah kita ini juga olahraga, juga usaha mandiri dulu. Kalau mau menambah atau mungkin mencari anak kandang, usahakan teman-teman paham dulu di perawatan. Jadi jangan sama-sama anak kandang dan pemilik itu bingung cara perawatannya seperti apa, cara membuat pakan seperti apa. Jadi alangkah baiknya teman-teman pemilik terutama itu paham dulu dari segi pengobatan, perawatan, dan pakan. Makanya kita dari awal dulu mengedukasi teman-teman dengan kandang panggung. Kandang panggung itu paling ringan menurut saya. Teman-teman bisa contoh aja. Jadi perawatan paling ringan, biaya paling ringan, mungkin pembiayaan kandang. Itu pun kalau dibuat yang kandang lamprak, cor-coran, dan yang lainnya itu lebih mahal yang lain. Jadi seperti itu ya. Tujuannya seperti apa sih Mas? Jadi gini, pemula itu rata-rata tidak tahu ilmu ternak domba atau ilmu dalam beternak. Jadi usahakan kalau di kandang panggung itu tidak membebani teman-teman untuk perawatan kandang. Jadi kalau bisa fokusnya ke domba dulu dan pakan. Kalau domba sudah paham, kalau pakan sudah sedemikian rupa, jadi teman-teman nanti kandang berikutnya, pengembangan menggunakan kandang lamprak, kandang umbaran, terserah teman-teman. Jadi kalau di pemula jangan sampai menggunakan kandang yang tidak pakai panggung, alasnya tanah. Panggung tapi alasnya dikasih mester, itu sama saja. Baunya sangat mengganggu, apalagi di tempat teman-teman padat penduduk, itu sangat mengganggu. Jadi itu harapan saya untuk teman-teman yang sudah kemarin ke sini. Nah, teman-teman, saya ucapkan terima kasih, dan yang sudah cocok dan beli, terima kasih banget. Jangan berhenti untuk sharing ke saya. Jadi kita belajar bareng sebenarnya. Jadi usahakan teman-teman domba itu dengan keadaan sehat. Jadi nanti kalau ada apa-apa tetap sharing. Untuk pakan sih relatif. Jadi nggak menentu harus menyontoh di sini. Jadi mana yang mungkin teman-teman ada di wilayah teman-teman itu dimanfaatkan. Jadi menjadi peternak itu harus cerdas, cermat, dan edukatif. Jadi kalau bisa sendiri ngapain perlu bantuan? Menurut saya seperti itu. Karena pemula belum dapat menghasilkan nominal uang atau keuntungan, sudah mempunyai anak kandang yang harus dibayar tiap bulan. Jadi itu ya. Mungkin ada pertanyaan yang mungkin sempat kita bahas di video kali ini. Teman-teman bisa isi kolom komentar ya. Untuk pakan breeding kita lengkap, ada komposit dan cross texel, ada buntingan, ada yang buntingan. Alhamdulillah ini untuk pemula saya anjurkan yang buntingan, agak terlalu lama. Kadang-kadang sudah beli bunting saja, beli bunting saja masih lama ya, apalagi yang beli yang doroan siap kawin. Jadi kalau buntingan mungkin di sini saya menyediakan 2 bulanan, 1 bulanan, nanti untuk pengiriman jauh aman. Tapi nanti kalau terlalu besar itu bahaya di perjalanan. Jadi kalau pemula kemarin juga kita kasih pengiriman itu 1 bulan, itu sudah bingung kok nggak dapat hasil. Padahal itu domba baru 1 bulan.
Jadi apalagi kalau masih doro, teman-teman koloni sendiri itu masih lama banget. Jadi untuk teman-teman mungkin tetap semangat dalam beternak. Kalau yang saat ini masih di perantauan, saya ucapkan semoga, saya doakan ya, semoga cepat mendapatkan modal untuk beternak. Yang dari luar negeri juga semoga cepat pulang dan bisa beternak. Dan untuk saat ini yang sudah persiapan untuk ternak domba, semoga diberi kelancaran dan bisa cepat beternak. Jadi itu ya, sharing-sharing, monggo datang langsung, saya tambah support banget ya untuk teman-teman yang mau datang di kandang sederhana. Jadi mungkin kita sharing bareng, bukan saya ini paling pintar, enggak. Jadi kita sharing bareng untuk masalah domba ini. Jadi mungkin sharing di kita ini kurang bagus, ada tambahan untuk dari teman-teman untuk kita insya Allah tetap pakai ya, untuk mungkin kita adopsi di kandang kita. Kalau menurut saya ini masih masuk akal. Jadi tetap menjaga kesehatan teman-teman ya. Jadi kalau beternak itu pakai logika, jangan pakai angan-angan yang tinggi. Baik teman-teman, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.